Di balik gemerlap usaha yang tampak sukses, seringkali tersembunyi kisah gelap yang tak pernah diceritakan. Tentang orang-orang yang terlalu lelah untuk bersabar, terlalu putus asa untuk bertahan, hingga akhirnya memilih jalan yang seharusnya tak pernah dilewati. Cerita ini bukan sekedar tentang bisnis yang bangkrut atau persaingan usaha yang kejam. Ini adalah kisah tentang keserakahan, ketakutan, dan harga mahal dari kekayaan instan. Di sebuah dealer motor pinggir jalan, seorang pria bernama Pak Amin berjuang mempertahankan hidup keluarganya. Saat usahanya terancam hancur oleh pesaing dan harapan perlahan menghilang, sebuah bisikan gelap menawarkan solusi cepat, dengan syarat yang tak pernah tertulis secara jelas. Karena dalam dunia pesugihan, rezeki memang bisa datang tiba-tiba. Namun tumbal selalu menyusul tanpa ampun. Inilah kisah pesugihan dealer motor. Dengarkan dengan baik, karena setiap babnya bukan hanya cerita, melainkan peringatan. Dealer motor itu berdiri di pinggir jalan raya yang tak pernah benar-benar sepi, namun juga tak pernah benar-benar ramai. Sebuah bangunan setengah permanen dengan atap seng yang sudah berkarat, dinding bercat hijau pucat, dan deretan motor bekas yang diparkir rapat seperti barisan prajurit lelah. Di atas pintu masuk, sebuah papan kayu bertuliskan Dealer Motor Amin Jaya, tergantung miring, seolah setiap saat siap jatuh. Pak Amin berdiri di depan dealer sejak pagi, menatap jalan dengan wajah tegang. Usianya baru 35 tahun, namun garis lelah di wajahnya membuatnya tampak jauh lebih tua. Matanya cekung, rahangnya mengeras, dan tangannya terus memainkan kunci motor yang tergantung di ikat pinggangnya. Hari itu sama seperti hari-hari sebelumnya, sepi. 5 anak buahnya duduk berpencar. Ada yang pura-pura membersihkan motor yang sudah bersih, ada yang merokok sambil melamun, ada pula yang hanya menatap layar ponsel dengan wajah cemas. Tidak ada pembeli, bahkan orang yang sekedar berhenti bertanya harga pun tak kunjung datang. Dari kejauhan, Pak Amin bisa melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Di seberang jalan, dealer motor baru berdiri megah. Catnya masih mengilap, spanduknya besar dan mencolok, serta deretan motor terlihat lebih baru dan bersih. Dealer itu milik dia, perempuan yang baru beberapa bulan lalu membuka usaha, namun langsung menarik perhatian banyak orang. Setiap kali Pak Amin menoleh ke sana, ia melihat tawa, obrolan, dan transaksi yang hidup. Pembeli datang silih berganti. Suara mesin motor baru keluar masuk seperti ejekan yang terus menggores telinganya. Kenapa nggak ada satupun yang mampir ke sini? Gumam Pak Amin pelan. Siang menjelang, matahari tepat di atas kepala. Dariah, istrinya, datang membawa 2 bungkus nasi. Wajah perempuan 30 tahun itu tampak muram. Ia meletakkan nasi di meja kayu kecil tanpa berkata apa-apa. Cuma segini, tanya Pak Amin. Nadanya datar namun penuh tekanan. Dariah menghela napas panjang. Uang belanja tinggal segitu, Mas. Di rumah, beras juga tinggal sedikit. Pak Amin terdiam. Kata-kata itu terasa seperti pukulan pelan tapi terus-menerus. Ia menoleh ke arah dealer Diah lagi. Di sana, sebuah motor baru saja keluar bersama pemiliknya yang tersenyum puas. Salah satu anak buahnya mendekat. Pak, tadi siang ada yang nanya motor Supra, tapi pas tahu cicilannya, dia langsung nyebrang ke dealer sebelah. Kalimat itu membuat suasana makin berat. Pak Amin mengepalkan tangan. Kukunya menekan telapak sampai terasa perih. Sore hari, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Awan gelap menggantung meski belum hujan. Dealer Pak Amin tetap sepi, seperti dikutuk oleh kesunyian. Tiba-tiba, salah satu motor di pojok dealer jatuh sendiri. Brak. Semua orang terlonjak kaget. Anginnya kencung, Pak, ucap salah satu anak buah mencoba menenangkan. Namun Pak Amin tahu, motor itu terparkir dengan standar kuat. Tidak ada angin kencang, tidak ada yang menyentuhnya. Sejak beberapa hari terakhir, kejadian-kejadian kicir mulai sering terjadi. Lampu dealer berkedip di malam hari, suara mesin motor terdengar padahal kunci tidak terpasang, dan bau amis yang muncul tiba-tiba lalu hilang begitu saja. Malamnya, Pak Amin pulang dengan langkah berat. Rumahnya sederhana, namun terasa sempit oleh tekanan hidup. Dariah menidirkan anak-anak dalam diam, tidak ada tawa, tidak ada cerita. Saat Pak Amin berbaring, matanya terbuka menatap langit-langit. Dari luar, samar-samar terdengar suara motor melintas. Namun di antara suara itu, ada bunyi lain, seperti suara mesin diputar terlalu lama, berat dan dalam. Pak Amin menelan ludah. Dalam kegelapan, ia berbisik pada dirinya sendiri.
Kalau begini terus, kita bisa habis. Dan tanpa ia sadari, di sudut kamar yang gelap, bayangan seolah bergerak pelan, mengamasinya, menunggu saat keputusannya goyah. Pagi itu, suasana dealer Pak Amin terasa lebih dingin dari biasanya. Embun masih menempel di jok motor-motor bekas, namun tidak ada satupun calon pembeli yang berdiri di antara deretan kendaraan itu. Pak Amin datang lebih awal, membuka gembok besi dengan wajah kusam. Saat pintu dibuka, suara besi berderit panjang terdengar nyaring, seolah mengeluh. Belum sempat ia duduk, suara klakson motor bertubi-tubi terdengar dari seberang jalan. Pak Amin menoleh. Dealer dia sudah ramai sejak pagi. Spanduk besar bertuliskan promo cicilan ringan berkibar tertiup angin. Beberapa orang berdiri sambil tertawa, menunjuk-nunjuk motor baru. Dia sendiri terlihat berdiri di depan tokonya, mengenakan kemeja rapi dan senyum percaya diri yang seakan menampar harga diri Pak Amin. Tak lama kemudian, seorang lelaki paruh baya masuk ke dealer Pak Amin. "Harga Vario yang itu berapa, Pak?" tanyanya. Pak Amin langsung berdiri, matanya berbinar. Ia menjelaskan dengan penuh harap. Namun sebelum pembicaraan berlanjut jauh, lelaki itu melirik ke seberang jalan. "Dealer dia lebih murah ya?" ucapnya ragu. Pak Amin terdiam sesaat. "Kalau soal kualitas, saya jamin." Saya cek dulu ke sana," potong lelaki itu sambil melangkah pergi. Langkah kaki itu terasa berat di telinga Pak Amin, seperti derap palu yang menghantam dadanya. Siang hari, salah satu anak buahnya, Roni, mendekat dengan wajah cemas. "Pak, 2 motor yang kemarin kita pesan belum bisa ditebus, uangnya kurang." Pak Amin mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia tahu, uang simpanan hampir habis, tabungan keluarga sudah terkuras untuk mempertahankan dealer ini. Sore menjelang, hujan turun deras, jalanan licin, tapi dealer dia justru makin ramai. Lampu-lampu terang memantul di genangan air, membuat tokonya tampak hidup di tengah hujan. Sementara dealer Pak Amin gelap dan sunyi, hanya diterangi satu lampu neon yang berkedip pelan. Entah dorongan apa, Pak Amin menyeberang jalan. Ia berdiri di depan dealer dia, memperhatikan dari dekat. Bau motor baru, suara tawa pembeli, dan alunan musik ringan menyambutnya. Dia melihat kedatangannya dan mendekat. "Pak Amin ya?" sapa dia ramah, namun senyumnya terasa dingin. "Silakan kalau mau lihat-lihat." Pak Amin menahan gengsi. "Usahamu cepat sekali maju," katanya singkat. Dia tersenyum lebih lebar. "Rezeki masing-masing, Pak. Yang penting usaha dan niatnya bersih." Kata bersih itu menusuk telinga Pak Amin. Ada rasa panas di dadanya. Ia hanya mengangguk kaku lalu pergi, meninggalkan dealer itu dengan langkah cepat. Malamnya, Pak Amin pulang dalam diam. Dariah menyadari ada yang berbeda. "Kamu habis dari dealer dia?" tanyanya pelan. Pak Amin tidak menjawab. Ia hanya duduk dan menatap lantai. "Kita makin susah, Mas," lanjut Dariah dengan suara gemetar. "Anak-anak butuh makan, sekolah. Kalau dealer tutup, kita mau hidup dari apa?" Kalimat itu membuat kepala Pak Amin pening. Ia keluar rumah, duduk di teras sambil menyalakan rokok. Asap rokok mengepul, bercampur dengan udara malam yang lembab. Dari kejauhan, ia melihat cahaya dealer dia masih menyala terang. Saat itulah, Pak Amin merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada suara lirih berbisik di telinganya. "Ada cara cepat, asal berani." Pak Amin menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, jalanan sepi. Namun bisikan itu terasa nyata, dan malam itu, rasa iri di dadanya berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, keinginan untuk menang dengan cara apapun. Hari-hari berikutnya berjalan seperti siksaan yang berulang. Setiap pagi, Pak Amin membuka dealer dengan harapan palsu. Dan setiap sore, ia menutupnya dengan kekecewaan yang sama. Dari 5 anak buahnya, kini 2 orang mulai sering izin pulang lebih awal karena tidak ada kerjaan. Yang lain bekerja dengan wajah lesu, seolah tahu bahwa tempat itu tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Pak Amin berdiri di tengah dealer, menatap deretan motor yang tak kunjung laku. Debu mulai menempel meski dibersihkan setiap hari. Baginya, motor-motor itu seperti saksi bisu kegagalannya sebagai kepala keluarga. Masalah mulai merembet ke rumah. Suatu malam, Dariah menghitung uang di atas meja. Tangannya gemetar. "Mas, uang ini cuma cukup sampai besok." Pak Amin terdiam. "Besok kita jual 1 motor ya?" Dariah menggeleng pelan. "Tidak ada yang nanya, Mas. Bahkan tetangga saja sekarang beli motor ke dealer dia." Kata-kata itu membuat Pak Amin bangkit berdiri. "Terus kamu maunya apa?" Suaranya meninggi. "Aku cuma mau kita bertahan hidup," balas Dariah dengan mata berkaca-kaca. "Anak-anak makan apa kalau semua habis?" Pertengkaran itu berakhir tanpa solusi. Malam terasa semakin sempit, udara terasa pengap. Pak Amin tidak bisa tidur. Setiap ia memejamkan mata, bayangan dealer dia yang ramai selalu muncul, disertai tawa dan suara mesin motor baru. Keesokan harinya, Pak Amin mendengar kabar yang membuat dadanya semakin sesak.
Dealer dia membuka cabang kecil tak jauh dari pasar. Itu dekat sekali sama tempat kita, Pak, ujar Roni dengan wajah panik. Kalau begini terus, kita bisa tutup. Pak Amin menggenggam meja sampai bergetar. Dia sengaja, gumamnya. Dia mau menghancurkan kita. Sejak hari itu, rasa iri berubah menjadi kebencian. Pak Amin mulai memperhatikan hal-hal kecil yang membuat pikirannya semakin gelap. Setiap kali dealer dia ramai, dealer miliknya seperti mati. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang memihak pesaingnya. Malam-malam Pak Amin mulai dihantui mimpi aneh. Ia bermimpi berada di dalam dealer yang gelap. Semua motor hidup sendiri, mesinnya menyala tanpa kunci. Asap hitam memenuhi ruangan. Dari balik asap, muncul sosok tinggi berkulit hitam legam. Matanya merah menyala. Kau ingin mentang? Suara itu berat dan dalam. Aku bisa membuatmu lebih kaya dari mereka semua. Pak Amin terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Di telinganya masih terdengar samar suara mesin motor menderu. Keesokan paginya, kejadian aneh benar-benar terjadi. Salah satu anak buahnya tiba-tiba berteriak histeris di dealer. Pak, motor itu bergerak sendiri. Sebuah motor metik perlahan maju beberapa senti, meski tidak ada yang menyentuhnya. Semua orang membeku. Pak Amin memeriksa standar, kunci dan rem. Semuanya normal. Sejak saat itu, anak-anak buah mulai ketakutan. Mereka berbisik-bisik di sudut dealer. Kata angker mulai terdengar. Sore hari, saat Pak Amin sendirian, ia menemukan bekas tetesan darah di lantai dekat motor yang sama. Tipis, seperti darah ayam. Saat ia berkedip dan mengusapnya, noda itu hilang begitu saja. Pak Amin terduduk lemas, jantungnya berdegup kencang. Ia sadar, hidupnya sudah berada di ujung jurang. Malam itu, Pak Amin duduk di teras rumah, menatap gelap. Dariah memeluk anak-anak di dalam rumah dengan perasaan tak tenang. Dalam keheningan, bisikan itu kembali datang. Lebih jelas, lebih dekat. Kau tak perlu kalah. Ada cara cepat. Pak Amin menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi berusaha mengusir bisikan itu. Dalam hatinya, sebuah keputusan perlahan mulai tumbuh. Hari-hari berikutnya berjalan seperti siksaan yang berulang. Setiap pagi, Pak Amin membuka dealer dengan harapan palsu. Dan setiap sore, ia menutupnya dengan kekecewaan yang sama. Dari 5 anak buahnya, kini 2 orang mulai sering izin pulang lebih awal karena tidak ada kerjaan. Yang lain bekerja dengan wajah lesu, seolah tahu bahwa tempat itu tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Pak Amin berdiri di tengah dealer, menatap deretan motor yang tak kunjung laku. Debu mulai menempel meski dibersihkan setiap hari. Baginya, motor-motor itu seperti saksi bisu kegagalannya sebagai kepala keluarga. Masalah mulai merembet ke rumah. Suatu malam, Dariah menghitung uang di atas meja. Tangannya gemetar. Mas, uang ini cuma cukup sampai besok. Pak Amin terdiam. Besok kita jual 1 motor ya. Dariah menggeleng pelan. Tidak ada yang nanya, Mas. Bahkan tetangga saja sekarang beli motor ke dealer dia. Kata-kata itu membuat Pak Amin bangkit berdiri. Terus kamu maunya apa? Suaranya meninggi. Aku cuma mau kita bertahan hidup, balas Dariah dengan mata berkaca-kaca. Anak-anak makan apa kalau semua habis? Pertengkaran itu berakhir tanpa solusi. Malam terasa semakin sempit, udara terasa pengap. Pak Amin tidak bisa tidur. Setiap ia memejamkan mata, bayangan dealer dia yang ramai selalu muncul, disertai tawa dan suara mesin motor baru. Keesokan harinya, Pak Amin mendengar kabar yang membuat dadanya semakin sesak. Dealer dia membuka cabang kecil tak jauh dari pasar. Itu dekat sekali sama tempat kita, Pak, ujar Roni dengan wajah panik. Kalau begini terus, kita bisa tutup. Pak Amin menggenggam meja sampai bergetar. Dia sengaja, gumamnya. Dia mau menghancurkan kita. Sejak hari itu, rasa iri berubah menjadi kebencian. Pak Amin mulai memperhatikan hal-hal kecil yang membuat pikirannya semakin gelap. Setiap kali dealer dia ramai, dealer miliknya seperti mati. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang memihak pesaingnya. Malam-malam Pak Amin mulai dihantui mimpi aneh. Ia bermimpi berada di dalam dealer yang gelap. Semua motor hidup sendiri, mesinnya menyala tanpa kunci. Asap hitam memenuhi ruangan. Dari balik asap, muncul sosok tinggi berkulit hitam legam. Matanya merah menyala. Kau ingin mentang? Suara itu berat dan dalam. Aku bisa membuatmu lebih kaya dari mereka semua. Pak Amin terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Di telinganya masih terdengar samar suara mesin motor menderu. Keesokan paginya, kejadian aneh benar-benar terjadi. Salah satu anak buahnya tiba-tiba berteriak histeris di dealer. Pak, motor itu bergerak sendiri. Sebuah motor metik perlahan maju beberapa senti, meski tidak ada yang menyentuhnya. Semua orang membeku. Pak Amin memeriksa standar, kunci dan rem. Semuanya normal. Sejak saat itu,
Anak-anak buah mulai ketakutan. Mereka berbisik-bisik di sudut dealer. Kata angker mulai terdengar. Sore hari, saat Pak Amin sendirian, ia menemukan bekas tetesan darah di lantai dekat motor yang sama. Tipis, seperti darah ayam. Saat ia berkedip dan mengusapnya, noda itu hilang begitu saja. Pak Amin terduduk lemas, jantungnya berdegup kencang. Ia sadar, hidupnya sudah berada di ujung jurang. Malam itu, Pak Amin duduk di teras rumah, menatap gelap. Dariah memeluk anak-anak di dalam rumah dengan perasaan tak tenang. Dalam keheningan, bisikan itu kembali datang. Lebih jelas, lebih dekat. Kau tak perlu kalah, ada cara cepat. Pak Amin menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi berusaha mengusir bisikan itu. Dalam hatinya, sebuah keputusan perlahan mulai tumbuh. Sejak kejadian motor bergerak sendiri, suasana dealer Pak Amin berubah drastis. Tidak ada lagi canda ringan di antara anak buah. Mereka bekerja dalam diam, saling melirik dengan wajah curiga. Setiap bunyi kecil membuat mereka tersentak, seolah takut sesuatu keluar dari balik bayangan. Pak Amin tahu, semua ini tidak bisa dibiarkan. Suatu sore ketika dealer hampir tutup, Roni menghampiri Pak Amin dengan wajah ragu-ragu. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada orang lain yang mendengar. "Pak, saya mau ngomong tapi jangan marah." Pak Amin menatapnya tajam. "Bilang saja." Roni menelan ludah. "Di kampung sebelah, ada orang yang usahanya dulu juga sepi, sekarang kaya raya. Katanya dia pakai jalan pintas." Pak Amin terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Jalan pintas apa?" tanyanya pelan, meski ia sudah tahu arah pembicaraan itu. Roni mendekat. "Pesugihan, Pak." Kata itu menggantung di udara. Berat, menakutkan. Pak Amin langsung berdiri. "Jangan ngomong sembarangan. Saya nggak mau hal-hal begitu." Roni buru-buru mengangguk. "Iya, Pak. Maaf." Namun malam itu, kata pesugihan terus berputar di kepala Pak Amin. Di rumah, Dariah semakin sering ketakutan. Ia mengaku mendengar suara langkah di dapur tengah malam, padahal semua pintu terkunci. Anak-anak mulai sering menangis tanpa sebab, menunjuk sudut rumah sambil berkata melihat orang hitam. "Mas, rumah kita kenapa?" Suara Dariah gemetar. "Kayak ada yang ngikutin." Pak Amin tak menjawab. Ia sendiri mulai merasakannya. Saat ia sendirian, bayangannya di kaca jendela sering terlihat bergerak sedikit terlambat dari gerak tubuhnya. Malam itu, Pak Amin bermimpi lagi. Ia berdiri di tengah dealer yang gelap gulita. Deretan motor berkarat, rantainya berlumur darah. Di ujung ruangan, sosok hitam itu muncul lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya tinggi, kurus, dengan wajah seperti terbakar. "Kau sudah mendengarnya," suara itu bergema. "Aku bisa membuat dealer itu tak pernah sepi." "Apa maumu?" tanya Pak Amin dalam mimpi dengan suara gemetar. Sosok itu tersenyum tipis. Di matanya ada cahaya aneh yang membuat Pak Amin menyesal. Tapi sudah terlambat. Malam itu, sebuah perjanjian tak terlihat mulai terikat. Malam itu, langit gelap tanpa bulan. Pak Amin berdiri di depan rumah dukun tua dengan dada berdebar. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara serangga terdengar seperti bisikan panjang yang tak berujung. Dukun itu menyuruhnya datang tepat tengah malam, tanpa ditemani siapapun. Di dalam rumah hanya ada cahaya lampu minak yang redup. Bau kemenyan dan tanah basah bercampur, menusuk hidung. Di lantai tergambar lingkaran aneh dari abu dan darah kering. Di tengahnya diletakkan sebuah mangkuk berisi cairan hitam pekat. "Masuk," ucap dukun itu pelan. Pak Amin melangkah dengan kaki gemetar. Setiap langkah terasa berat, seolah ada yang menahan kakinya dari bawah lantai. "Pesugihan ini milik penunggu lama," ujar sang dukun. "Dia suka tempat ramai dan mesin." Kata mesin membuat Pak Amin teringat dealer motornya. Jantungnya berdentum keras. Dukun itu menyerahkan sebilah pisau kecil yang ujungnya sudah tumpul dan berkarat. "Darahmu dulu," sebagai tanda ikatan.
Tangan Pak Amin gemetar saat menggores telapak tangannya sendiri. Darah menetes ke dalam mangkuk hitam. Cairan itu langsung beriak, seperti makhluk hidup. Lampu minyak tiba-tiba meredup. Udara di ruangan berubah dingin menusuk tulang. Dari sudut ruangan, terdengar suara napas berat, bukan dari manusia. "Ucapkan niatmu," kata dukun itu pelan. Dengan suara tercekak, Pak Amin berkata, "Saya ingin dealer saya ramai. Saya ingin menang dari pesaing saya." Lantai bergetar pelan. Suara mesin motor terdengar samar, padahal tak ada satupun kendaraan di sana. Aku mendengar. Suara itu muncul dari segala arah. Berat, dalam, membuat telinga Pak Amin berdenging. Dari bayangan gelap, sosok itu muncul. Tubuhnya tinggi, hitam, dengan wajah samar seperti tertutup asap. Di belakangnya, terlihat siluet motor-motor berjajar. Rantainya seperti urat hidup yang berdenyut. Pak Amin ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. "Sebagai balasan," kata dukun itu. Suaranya berubah serak. "Kau harus memberi tumbal." Apa tumbalnya?" tanya Pak Amin dengan suara gemetar. "Yang terdekat darimu, yang bekerja untukmu." Pak Amin menelan ludah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Dan satu lagi," lanjut dukun itu. "Setiap keberhasilan akan diiringi korban. Jika kau menolak, semuanya akan diambil sekaligus." Pisau itu jatuh dari tangan Pak Amin, namun mulutnya justru berkata, Saya setuju." Begitu kata itu terucap, lampu minyak padam. Kegelapan menyelimuti ruangan. Pak Amin merasakan sesuatu merayap di punggungnya. Dingin, licin, dan bernafas. Ketika lampu menyala kembali, dukun itu sudah terduduk lemas. Lingkaran di lantai menghitam, dan mangkuk itu kosong. "Besok," ucap dukun itu pelan, "dealermu akan mulai ramai." Pak Amin pulang dengan langkah gonta-layang. Di tengah jalan, ia melihat bayangannya di aspal, tidak bergerak seirama dengannya. Sesampainya di rumah, Dariah terbangun. "Mas, bau apa itu?" tanyanya ketakutan. Pak Amin tidak menjawab. Di telapak tangannya, bekas luka menghitam dan terasa panas. Seolah-olah ada sesuatu yang kini tinggal di dalam dirinya. Di kejauhan, suara mesin motor meraung panjang, tanpa ada motor yang lewat. Keesokan paginya, sesuatu yang tak pernah terjadi selama berbulan-bulan akhirnya datang. Seorang pembeli berhenti di depan dealer Pak Amin. Lalu datang satu lagi, dan satu lagi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, halaman dealer yang biasanya sepi mulai dipenuhi orang. Anak buah Pak Amin saling pandang dengan wajah tak percaya. Telepon berdering tanpa henti. Orang-orang datang bukan hanya untuk bertanya, tapi langsung membeli. "Pak, motor Beat laku. Pak Amin, yang Supra juga diambil cash. Pak, ada yang mau ambil 3 unit sekaligus." Pak Amin berdiri terpaku di tengah dealer. Dadanya berdebar kencang, bukan karena senang, tapi karena takut. Semua ini terlalu cepat. Menjelang siang, uang mulai menumpuk di laci kasir. Dariah datang membawa minum, matanya terbelalak melihat keramaian. "Mas, ini beneran?" bisiknya. Pak Amin mengangguk pelan. Senyum tipis muncul di wajahnya namun tak pernah benar-benar sampai ke matanya. Di balik keramaian, ia merasakan sesuatu berdiri di belakangnya. Mengawasi. Puas. Sore harinya Pak Amin sempat menoleh ke seberang jalan. Dealer dia tampak sepi. Untuk pertama kalinya, Pak Amin merasa menang. Namun kemenangan itu tidak datang tanpa bayaran. Menjelang maghrib, salah satu anak buahnya, Wawan, tiba-tiba jatuh pingsan di tengah dealer. Tubuhnya kejang-kejang, matanya terbalik. Beberapa pembeli panik. "Pak, dia kenapa, Pak?" teriak Roni. Saat Pak Amin mendekat, Wawan membuka matanya lebar-lebar. Suaranya berubah berat, bukan seperti suara manusia. "Sudah diberikan, sekarang giliranku." Tubuh Wawan menghantam lantai keras-keras, lalu diam.
Wawan dilarikan ke rumah sakit malam itu juga, namun keesokan paginya kabar buruk datang. Ia meninggal mendadak karena gagal jantung, padahal usianya masih muda dan tak punya riwayat penyakit. Dealer tetap ramai. Hari berikutnya, kejayaan Pak Amin semakin menjadi-jadi. Ia membeli motor baru, menambah stok, bahkan berencana membuka cabang kecil. Daria mulai tersenyum lagi, meski senyumnya sering hilang saat malam tiba. Karena setiap malam, teror datang. Pak Amin sering terbangun mendengar suara motor dipanaskan di depan rumah. Saat ia mengintip keluar, jalanan kosong, tapi bau asap dan oli masih tertinggal di udara. Di rumah, Daria mulai melihat bayangan hitam berdiri di dekat kamar anak-anak. "Mas, aku mimpi buruk terus," katanya suatu malam. "Orang hitam itu bilang dia mau ambil jatah." Pak Amin membentak tanpa sadar. "Sudah, jangan ngomong aneh-aneh." Namun dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar mimpi. Beberapa hari kemudian, satu anak buah lagi mengalami kecelakaan tunggal saat pulang malam. Motornya menabrak pohon padahal jalan lurus dan sepi. Saksi bilang ia seperti mengejar sesuatu yang tak terlihat. 2 tumbal sudah diambil. Dealer Pak Amin kini jadi yang paling ramai di daerah itu. Namun setiap motor yang terjual meninggalkan bau amis samar. Setiap lembar uang terasa dingin di tangan Pak Amin. Suatu malam, Pak Amin berdiri sendirian di dealer setelah semua lampu dimatikan. Di kaca etalase, pantulannya berubah. Wajahnya pucat, matanya gelap, dan di belakangnya berdiri sosok tinggi yang tersenyum lebar. "Kau menikmati hasilnya. Sekarang, aku akan menagih lebih dekat." Pak Amin mundur dengan napas terenggah-enggah, karena ia tahu tumbal berikutnya tak lagi cukup dari anak buah. Sejak kematian 2 anak buahnya, dealer Pak Amin memang semakin ramai. Namun suasananya berubah seperti tempat berkabung yang dipaksa tersenyum. Orang-orang datang dan pergi membawa motor baru, tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa setiap transaksi dibayar dengan nyawa. Pak Amin semakin jarang berbicara. Wajahnya pucat, matanya selalu merah seperti kurang tidur. Ia mulai menghindari cermin, karena pantulan dirinya sering menampakkan sesuatu yang bukan dirinya, bayangan hitam yang berdiri terlalu dekat. Di rumah, Daria tak lagi berani tidur dengan lampu mati. Setiap malam, ia mendengar suara seperti rantai motor diseret di lantai. Kadang terdengar suara mesin dipanaskan lama, terlalu lama, tepat di bawah jendela kamar anak-anak. Suatu malam, anak sulung mereka terbangun sambil menangis keras. "Bu, ada om hitam duduk di motor di kamar," katanya gemetar sambil menunjuk sudut ruangan. Daria memeluk anak itu erat-erat. Saat ia menoleh ke arah yang ditunjuk, ruangan kosong. Namun udara terasa dingin menusuk, dan bau oli menyengat memenuhi kamar. Keesokan harinya, dealer kembali diguncang kejadian aneh. Roni, anak buah terakhir yang paling lama bekerja, tiba-tiba menghilang saat jam kerja. Motornya ditemukan terparkir rapi di depan dealer, mesinnya masih hangat, namun Roni tak pernah ditemukan. Polisi datang, bertanya, lalu pergi tanpa jawaban. Malamnya, Pak Amin kembali bermimpi. Ia melihat dealer penuh motor baru, namun jok-joknya berlumuran darah. Dari balik deretan motor, sosok itu muncul, lebih dekat, lebih nyata. "Tumbal dari luar sudah cukup," katanya. "Sekarang yang terdekat darimu." Pak Amin terbangun sambil terteriak. Napasnya terenggah, keringat membasahi tubuhnya. Daria menatapnya dengan wajah ketakutan. "Kamu ngapain sebenarnya, Mas?" tanyanya dengan suara bergetar. "Sejak dealer ramai, rumah kita seperti neraka." Pak Amin ingin jujur, ingin berteriak dan mengaku, tapi ketakutan menahan lidahnya. Ia hanya berkata, "Ini cuma cobaan." Namun cobaan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Beberapa hari kemudian, anak kedua mereka jatuh sakit mendadak. Tubuhnya panas tinggi, matanya kosong seperti menatap sesuatu di balik dinding. Dokter tak menemukan penyebabnya. Di tengah malam, Daria melihat bayangan hitam duduk di samping ranjang anak itu. Tangannya panjang menyentuh kepala sang anak dengan lembut, terlalu lembut. "Sudah waktunya," bisik suara itu. Daria menjerit histeris. Pak Amin datang terlambat. Bayangan itu menghilang, meninggalkan bekas tangan hitam di sprei putih. Pagi harinya,
anak mereka meninggal. Rumah berubah menjadi lautan tangis. Daria hancur. Ia menyalahkan Pak Amin, menyalahkan dealer, menyalahkan semua keberuntungan yang datang tiba-tiba. Ini semua bukan rezeki, teriak Daria sambil memukul dada Pak Amin. Ini kutukan. Pak Amin jatuh berlutut. Untuk pertama kalinya, ia menangis keras, bukan karena kehilangan uang, tapi kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa ditebus. Di luar rumah, dari kejauhan, suara mesin motor meraung panjang, seperti tawa kemenangan. Dan Pak Amin tahu, ini belum berakhir. Sejak kematian anak mereka, rumah Pak Amin berubah menjadi tempat yang dipenuhi bau duka dan ketakutan. Daria nyaris tak pernah bicara. Matanya kosong, tubuhnya kurus, dan setiap malam ia duduk memeluk lutut di sudut kamar, menatap pintu yang tak pernah tertutup rapat. Pak Amin mencoba bertahan. Ia masih membuka dealer, masih menerima uang, masih berpura-pura kuat. Namun setiap lembar uang kini terasa panas seperti bara di tangannya. Teror datang semakin nyata. Suatu malam, listrik rumah padam mendadak. Dalam kegelapan, suara mesin motor terdengar dari ruang tengah. Pak Amin keluar kamar dengan senter di tangan. Cahaya senter menyapu ruang tamu, dan darahnya seakan berhenti mengalir. Di tengah ruang tamu, sebuah motor berdiri menyala sendiri. Rantai rodanya berputar pelan, menggesek lantai hingga mengeluarkan suara berderit panjang. Asap hitam mengepul dari knalpot, memenuhi rumah. "Mas," suara Daria terdengar dari belakang, gemetar. Dia datang lagi. Lampu senter berkedip, lalu mati. Dalam kegelapan total, terdengar suara napas berat dan langkah kaki yang tidak manusiawi. "Waktumu hampir habis." Suara itu kini sangat dekat. Keesokan harinya, musibah datang beruntun. Anak ketiga mereka terseret arus sungai saat bermain, meski air sungai sedang surut. Warga menemukan jasadnya tersangkut di bawah jembatan, dengan wajah membiru dan mata terbuka lebar seolah melihat sesuatu sebelum mati. Belum sempat duka mereda, anak keempat mengalami kecelakaan aneh. Ia jatuh dari motor yang dikendarai tetangga, meski kendaraan itu melaju pelan. Tubuhnya terlindas dan nyawanya melayang di tempat. Daria menjerit histeris. Ia memukul dinding, mencakar lantai, menyalahkan Pak Amin tanpa henti. "Kamu yang bawa ini semua. Kamu bunuh anak-anak kita." Pak Amin hanya bisa terduduk lemas. Wajahnya penuh darah dari benturan, tapi rasa sakit itu tak sebanding dengan rasa bersalah di dadanya. Malam terakhir datang tanpa hujan, tanpa angin. Pak Amin dan Daria berada di rumah bersama anak terakhir mereka. Suara mesin motor terdengar semakin banyak, seolah puluhan motor mengelilingi rumah. Dinding rumah bergetar, lampu pecah satu persatu. Dari bayangan, sosok itu muncul sepenuhnya. Tubuhnya tinggi menjulang, kulitnya hitam seperti terbakar, wajahnya menyerupai tengkorak yang dilapisi asap. "Perjanjian telah lunas," katanya. "Sekarang kau ikut." Anak terakhir mereka ditarik ke kegelapan lebih dulu. Jeritannya terputus tiba-tiba. Daria menjerit, lalu tubuhnya terangkat sendiri, menghantam dinding berulang kali hingga suara tulang patah terdengar jelas. Darah mengalir membasahi lantai. Pak Amin berusaha melawan, namun tangannya terikat oleh bayangan hitam. Ia diseret menuju dealer, tempat semua ini bermula. Di dalam dealer yang gelap, deretan motor menyala bersamaan. Knalpot menghaum memekakkan telinga. Pak Amin diseret ke tengah, tubuhnya terhantam mesin-mesin panas. Teriakannya tenggelam oleh suara mesin. Pagi harinya, warga menemukan dealer Pak Amin terbakar sebagian. Di dalamnya, ditemukan jasad Pak Amin dan Daria dalam kondisi mengenaskan. Tubuh mereka hangus bercampur oli dan darah. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada penjelasan logis. Hanya satu hal yang pasti, pesugihan telah menagih seluruh harga. Dealer motor Amin Jaya kini tinggal nama. Bangunannya berdiri setengah hangus di pinggir jalan raya, dikelilingi garis polisi yang mulai pudar. Cat hijau pucat mengelupas, atap seng berlubang, dan deretan motor yang dulu ramai, kini tinggal rangka hitam berkarat. Tak ada yang berani membeli atau menyewa tempat itu. Warga sekitar menyebutnya dealer terkutuk. Setiap malam, orang-orang yang melintas sering melihat lampu dealer menyala sendiri. Dari kejauhan, terlihat bayangan orang berdiri di antara motor-motor hangus, seolah sedang menunggu pembeli yang tak akan pernah datang. Beberapa pengendara bersumpah mendengar suara mesin motor meraung keras tepat saat mereka melintas, padahal jalanan kosong. Bau oli dan darah tiba-tiba menyergap hidung lalu menghilang seketika.
Seorang satpam malam pernah mencoba berjaga di sana. Ia lari ketakutan saat melihat deretan motor bergerak sendiri, rodanya berputar tanpa menyentuh tanah. Keesokan harinya, ia ditemukan linglung terus mengulang satu kalimat. Jangan ambil yang bukan hakmu. Nama Pak Amin dan keluarganya perlahan tenggelam dalam bisik-bisik warga. Tak ada doa yang cukup menghapus kisah mereka. Dealer itu menjadi peringatan nyata bahwa kekayaan dari jalan gelap selalu meminta bayaran yang tak sebanding. Kini setiap kali malam tiba dan jalanan sepi, suara mesin motor masih terdengar dari dealer itu, seolah ada yang masih membuka usaha, menunggu orang lain yang cukup putus asa untuk mengulang kesalahan yang sama. Dan jika suatu hari kamu melewati dealer kosong di pinggir jalan, lalu melihat motor menyala sendiri di tengah gelap, jangan berhenti, karena bisa jadi pesugihan itu belum benar-benar pergi. Kisah Pak Amin berakhir bersama runtuhnya dealer yang dulu ia banggakan. Apa yang ia dapatkan dengan jalan pintas, hilang dengan cara yang jauh lebih kejam. Tak ada kekayaan yang tersisa. Tak ada keluarga yang bisa diselamatkan. Yang tertinggal hanyalah bangunan kosong, suara mesin tanpa wujud, dan penyesalan yang datang terlambat. Pesugihan memang selalu menjanjikan kemudahan. Ia datang di saat manusia paling lemah, saat akal kalah oleh putus asa. Namun satu hal yang tak pernah ia jelaskan sejak awal adalah harga sebenarnya. Karena dalam dunia gelap itu, tidak ada perjanjian yang bisa dibatalkan, tidak ada kemenangan tanpa korban, dan tidak ada akhir bahagia bagi mereka yang menggadaikan hidupnya sendiri. Jika suatu hari kamu merasa hidup terlalu berat, ingatlah kisah ini, bahwa lebih baik berjalan pelan dalam kekurangan daripada berlari cepat menuju kehancuran. Dan ketika malam sepi memperdengarkan suara mesin tanpa pengendara, ingatlah, itu bukan sekadar cerita. Itu adalah peringatan.